Bulan ini membosankan dan membosankan bagi Feng Tianxing. Lagi pula, sebagian besar waktu dihabiskan untuk perjalanan, dan bahkan pelatihan tanpa gangguan pun ditangguhkan karena hal ini. Pasukan jutaan setan kehilangan setengah dari mereka selama pawai, dan Feng Tianxing tidak keberatan sama sekali. Dia tahu bahwa tidak mungkin iblis-iblis yang ingin pergi ini tetap tinggal. Lebih tepatnya, mereka melihat kegagalan Feng Tianxing kali ini. Meskipun ia menerima perlakuan standar tertinggi di antara para iblis, itu juga merupakan festival Yue palsu yang menciptakan sejarah para iblis, tetapi ini hanya standar yang tinggi. Bawahan Feng Tianxing telah dieksploitasi dan sekarang telah dikirim ke perbatasan. Semua ini menunjukkan bahwa kekalahan Feng Tianxing jelas bukan peristiwa yang tidak disengaja, tetapi sebuah keniscayaan setelah perencanaan yang cermat dari Jia Luo. Sekarang dia masih mengikuti Feng Tianxing, tapi dia mempertaruhkan masa depannya sendiri untuk memenangkan serangan balik jadi Feng Tianxing. Tapi apakah mudah untuk melawan? Jia Luo telah membuat pernyataan komprehensif di pihaknya, dan tidak mungkin memberi Feng Tianxing kesempatan lagi untuk melawan. Kali ini, jelas saluran luar angkasa dapat digunakan, tetapi Jia Luo tidak menggunakannya, dan pasukan Feng Tianxing akan kelelahan selama perjalanan panjang. Lagi pula, menurut ide awal Jia Luo, dia tidak lagi membutuhkan tentara yang dilatih Feng Tianxing. Dia memiliki prajurit yang lebih baik yang telah dilatih oleh Feng Tianxing. Tapi masalah ini jelas gagal, dan Jia Luo tidak berubah pikiran, dan terus membiarkan Feng Tianxing menghabiskan kekuatan yang mungkin menjadi pilarnya. Mereka yang melihat kebenaran telah berhasil melarikan diri dan pergi untuk haknya sendiri, dan beberapa dari mereka tetap tinggal karena dendam terhadap diri mereka sendiri. Mereka ingin balas dendam, ingin menginjak-injak mayat mereka sendiri, dan puas rasa haus mereka yang tidak wajar. Tepat saat dia berpikir, iblis lain masuk dari luar kamp dan langsung membunuh Siang Feng Tianxing sendiri. Pembunuhan, tetapi tidak dianggap pintar. Feng Tianxing hanya mengangkat tangannya, dan setan di sekitarnya langsung mencabik-cabiknya. Selain Feng Tianxing, ada 10.000 setan terlatih. Setelah Feng Tianxing harus pergi, kelompok iblis ini meninggalkan Jia Luo karena berbagai alasan, dan kemudian kembali ke sisi Feng Tianxing untuk menetapkan keamanan minimum. Memastikan. Melihat pengunjung itu sudah mati, salah satu iblis maju dan menggeledah tubuhnya, dan akhirnya menemukan perintah dari Jia Luo di tubuhnya, dan iblis itu dengan cepat menyerahkannya dengan kedua tangan. Feng Tianxing bahkan tidak repot-repot melihatnya, jadi dia membuangnya, dan api yang berkobar akan membakar surat itu. Berdiri dengan tenang, Feng Tianxing tetap diam seperti biasanya. Waktu istirahat sudah selesai, sekarang siapkan pasukan dan lanjutkan. Buang mayat ini sesuai dengan aturan yang saya katakan di masa lalu, dan perlakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Feng Tianxing tidak ingin menyelamatkan muka untuk Jia Luo, tetapi meninggalkan sejumlah uang untuk dirinya sendiri. Ini bukan lagi Garodi saya mengirim orang untuk mengujinya sekali, tetapi tidak ada hasil. Feng Tianxing hari ini membutuhkan rasa misteri untuk melindunginya. Takdir, iblis yang ditangani secara diam-diam, memiliki hak untuk dianggap hilang. Membosankan dan membosankan. Tapi kebodohan di sisi ini, di sisi lain, adalah karnaval yang lengkap. Di bawah instruksi Feng Tianxing, beberapa bawahan di yurisdiksi semuanya berantakan. Mereka berjuang keras dan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan sesuatu. Membuat keributan ayolah, bahkan ada beberapa akting nyata. Setelah semua pertempuran ini, ditambah dengan serangkaian deklarasi asing yang diucapkan dengan baik, Jia Luo menjadi lebih yakin bahwa setan-setan ini berkumpul bersama karena Feng Tianxing. Dan sekarang tanpa Feng Tianxing, mereka hanya berantakan. Jia Luo memotong saluran luar angkasa, dan bersiap untuk membangun saluran luar angkasa di penjara Feng Tianxing berikutnya. Setelah operasi ini, urusan alam bawah benar-benar terputus dari alam atas. Pada saat yang sama ketika lorong luar angkasa ditutup, di bawah bimbingan Sedu, sekelompok setan berkumpul bersama, dan mengambil lokasi yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing sebagai target, dan menyebar ke kelompok yang berbeda untuk pergi ke sana. Ini adalah operasi yang sangat luas dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dari atas ke bawah, rumah Laksamana, bersama dengan perguruan tinggi dan sebagian besar iblis dan keluarga dalam kekuatan kota utama, memilih untuk mengikuti. Mereka membawa hampir semua sumber daya ke kediaman baru Feng Tianxing. Meski proses ini akan sangat lama, mulai dari bulan hingga tahun, tidak ada yang peduli. Lebih baik mengikuti Feng Tianxing daripada mengikuti siapapun. Tentu saja, sebelum pergi, Sidu juga meminta beberapa orang untuk melakukan hal yang sangat penting, berencana mengepung dan membunuh beberapa patriark keluarga ke yang tersisa. Bagaimanapun, keberadaan orang-orang ini akan mempengaruhi perpindahan keluarga ke. Adapun wilayah di luar mereka, mereka tidak menggunakannya sama sekali. Dia Du secara pribadi menemukan Feng Ming dan menjelaskan situasinya. Meskipun Feng Tianxing harus mundur dari pusat kekuatan sekarang, tidak ada klan iblis yang berani menyentuh bagian yurisdiksi yang disegel secara kekaisaran ini. Jika tidak, itu akan memberi Feng Tianxing alasan untuk kembali, yang tidak akan pernah diizinkan oleh Jia Luo.
Dia telah menyelesaikan semuanya secara diam-diam untuk memastikan bahwa setelah perang ini, sebidang tanah ini masih menjadi milik Feng Tianxing. Pemborosan membuat Feng Ming memanfaatkan kesempatan ini, lalu pergi dengan pengawal pribadi terakhir. Feng Ming memulai pekerjaan ekspansi tanpa henti. Kesempatan ini terlalu langka. Ini lebih baik daripada rencana Feng Tianxing untuk menggunakan iblisnya sebagai kulit telur, karena mereka akhirnya memenuhi syarat untuk menghadapi iblis di luar, dan ada tanah yang tidak berani disentuh oleh iblis itu. Meskipun Feng Tianxing pergi, dia meninggalkan kesempatan tanpa akhir bagi mereka. Setan dari semua lapisan masyarakat mundur dengan tertib, dan Feng Ming masih merencanakan ekspansi berikutnya dengan lancar. Tapi penghasut semua ini, Jia Luo, pusing di aula. Di bawah aula utama adalah sekelompok setan yang direkrut. Kebanyakan dari mereka adalah elit keluarga. Setidaknya mereka memiliki beberapa pengalaman dalam memimpin tentara. Tetapi ini tidak cukup. Meskipun demikian, Jia Luo tidak menemukan yang paling dia inginkan. Satu sesuai saya bisa. Ratusan iblis adalah bagian kecil dari iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dia lihat dalam sebulan terakhir. Mengambil lembar jawaban dengan santai, Jia Luo hanya melirik beberapa baris pertama, lalu membuangnya dengan ketidakpuasan. Omong kosong, Jia Luo membuang kertas itu ke samping. Tetapi ketika dia membaca lebih banyak, dia menjadi semakin kecewa. Jia Luo membanting meja dengan keras. Saya bertanya-tanya apakah lembar jawaban itu menonjol dari kumpulan lembar jawaban secara kebetulan. Jia Luo meliriknya dari sudut matanya, dan tiba-tiba pupil matanya sedikit menyempit. Sebagai seorang jenderal, dia hanya memimpin 3 pasukan, dan itu cukup untuk maju. Kalimat ini adalah alasan mengapa Jia Luo membuang lembar jawaban ke samping. Tapi setelah melihat sekilas barusan, dia benar-benar menemukan sesuatu yang tidak terduga. Namun, seorang jenderal tidak harus pria tampan. Untuk menjadi pria tampan, dia harus memiliki ambisi besar dan merencanakan strategi. Hal ini tidak dapat dicapai dalam semalam.